Welcome to English lesson with me, Miss Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to learn about opinion. Do you know what is the opinion? Okay, opinion in bahasa Indonesia adalah pendapat ya. Jadi bisa dikatakan pendapat atau ide karena ini merupakan eh, pendapat yang artinya bukan fakta ya. Kalau bahasa Indonesia itu ada opini, ada versus fakta. Okay, next. Nah, the topic now, the first an opinion, and then asking an opinion, artinya meminta bagaimana sih cara-cara untuk menanyakan opini, kemudian giving an opinion, memberikan opini, dan yang kedua the expression of responding to an opinion, artinya ekspresi-ekspresi apa saja atau ungkapan-ungkapan apa saja sih yang biasa kita gunakan ketika kita merespon suatu gagasan ya. Di situ ada agreement dan disagreement. Apa itu agreement? Oke, kita lanjut. Oke. First, asking opinion, giving opinion. Artinya apa di sini? Jadi bagaimana sih kita menanyakan sebuah pendapat ya, cara-caranya itu seperti apa kalau kita ingin menanyakan opini. Yang pertama, have you got any comments on our school gitu. Jadi misalnya kita mau menanyakan pendapat seseorang tentang sekolah kita ya. Do you have any idea? Apakah kamu punya ide? Nah, ini kan menanyakan opini juga. Kemudian, do you have any opinion on COVID-19? Oke, misalnya gitu. Jadi yang titik-titiknya itu nanti kamu lanjutkan dengan statement yang kamu tanyakan. Next, would you give me your opinion on your teacher? For example, you ask about your teacher. Pokoknya yang bla 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 ini kamu lanjut dengan statement atau topik ya, topik yang ingin kamu tanyakan. What is your reaction to new normal? For example, new normal. And then, what is your opinion about the performance of Ariana Grande gitu. Misalnya kamu menanyakan the performance of your idol, for example. And then, what are you feeling about the movie Avatar, for example? What are your views on our environment in Jakarta? Bagaimana sih pandangan kamu tentang lingkungan kita di Jakarta? Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan yang biasa kalian gunakan ketika kalian ingin menanyakan sebuah pendapat, ya, especially dalam situasi formal. Oke, nah di sini ada yang informal. Maksudnya informal itu jadi situasinya for example between friends and then student with students gitu ya. Jadi langsung what do you think of. Nah, what do you think of titik-titiknya itu langsung kata yang kamu maksud. What do you think of new normal? What do you think of our teacher? What do you think of our president? What do you think about? Sama ya, di sini bisa kamu ganti about ataupun of sama. What is your opinion? Nah, sama juga. Apa sih pendapat kamu gitu maksudnya. Kemudian, do you think it's going? How do you like? Bagaimana kamu suka? I think. Nah, kamu jadi bisa menggunakan jawabannya nanti statement with your statement, with your views. How do you feel about this diction? Gitu. Jadi menanyakannya diawali dengan kata how do you feel ya. How do you feel? Nah, di sini cara berpendapat. Jadi biasanya itu kan kamu selalu menggunakan kata I think gitu ya. I think. Nah, sekarang itu banyak contoh-contohnya. Di sini ada beberapa. Nanti kamu pilih yang menurut kamu nyaman ya. Jadi
yang menurut kamu tidak terlalu panjang is okay. For example, di sini in my case atau I reckon sama ya. Nah, di sini pertama in my opinion ya, diawali kata in my opinion. Menurut pendapat saya gitu, his voice is very nice, suaranya sangat bagus. Langsung statementnya apa, pendapatnya apa, idenya apa. I think, diawali kata I think, saya pikir gitu. I think we must meet Mr. Charlie first. Saya pikir kita harus menemui Tuan Charlie terlebih dahulu. Nah, ini kan berarti opini ya. Personally, I think we have to work hard ya. Personally, diawali kata-kata personally. Jadi tidak harus menggunakan I think ya di awal itu. In my case, what I mean is you must bla bla bla. Kamu titik-titiknya itu lanjutkan dengan pendapat kamu. I reckon ya. As I understand, seperti yang saya pahami, misalnya as I understand, we must do the best. From my point of view, ya. Point of view itu sama dengan arti pandangan saya atau ya sama dengan kata opinion, cuman di sini point of view ya. From my point of view, we must stay at home in pandemic. Jadi statementnya kamu apa? In my experience, sama ya, menurut pengalaman saya gitu. Jadi diawali kata in my experience. Kemudian I think I like it. Ini juga bisa diawali kata I think ya. Oke, next. Nah, untuk response ya, di sini kan ada yang agreeing, ada yang disagreeing. Nah, agreeing itu artinya menyetujui ya atau sepakat dengan pendapat kita. Nah, ungkapan-ungkapan apa saja sih yang biasa kita gunakan ketika kita menyetujui pendapat seseorang? Ya, yang pertama di sini I agree with this opinion. Ya, saya setuju nih dengan pendapat ini atau pendapat kamu. I agree. Ya, this is absolutely right. Ya, ini sangat benar. Absolutely. Diperkuat dengan kata absolutely. Of course atau sure ya. Itu jelas kata-kata yang sangat positif. It's very agree. And then I couldn't agree more. Oke, remember special kalimat ini I couldn't agree more. Perhatikan ya. Sekilas kalimat I couldn't di sini adalah kalimat negatif. Biasanya kalau kalimat negatif itu artinya tidak. Nah, tapi kalau secara makna sebetulnya I couldn't agree more itu artinya saya setuju ya. Jadi biasanya di dalam soal itu muncul di bagian ini itu selalu mengecoh. Orang menyangkanya ini kalimat negatif sehingga mungkin mengartikannya ini tidak setuju, padahal justru secara makna I couldn't agree more artinya saya setuju. Oke, remember for this one. And then I agree with what you are saying. Saya setuju nih apa yang kamu katakan. Jadi ini juga sama ya, menunjukkan agreement. Neither do I. Sama saya juga gitu. That's a good point. Oh, itu ide yang bagus itu. That's a good idea. I think so. Saya pikir juga demikian. Jadi di sini contoh-contoh ketika kamu ingin menyepakati terhadap sebuah opini. And then lawannya adalah disagree. Disagree berarti tidak ya, tidak setuju. Nah, kalimat-kalimat apa saja sih yang biasa kita gunakan ketika kita ingin menolak atau tidak menyepakati suatu pendapat? Nah, lebih halusnya itu biasanya memang kita diawali kata I am sorry. Jangan langsung kamu I don't agree, I disagree. Oke, bisa sih menggunakan to the point ya, cuman biasanya kita selalu diawali kata I am sorry atau I think, lebih friendly. For example, I am sorry, I don't agree with you. I am sorry, I don't. Jelas ya, ada kata I don't. And then I'm not sure, I am not sure. Kalimatnya negatif, berarti saya tidak yakin nih. Saya setuju dengan kamu, berarti jelas ini disagree. I don't agree or I disagree with you.
ya, sama ya, disagree. Kemudian I am afraid I have to disagree with you. I am afraid. I am afraid di sini jangan kamu artikan saya takut ya, tapi sama dengan kata I am sorry. Jadi maaf ya, saya harus nggak setuju nih dengan kamu gitu artinya. I am afraid. And then I don't believe that. I don't believe that. Saya nggak percaya nih. Itu kan suatu penolakan. Jelas disagreeing. And then I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. It is not justified to say so. Sama ya. I am not convinced that I can say I agree with this, ya. Saya tidak mengatakan, saya nggak bisa berkata nih kalau saya setuju dengan hal ini gitu. Jadi and here's why, sebutkan kenapa. Di sini expression digunakan ketika kamu tidak setuju. Oke, for example, di sini ada cara kamu menanyakan opini dan memberikan opininya ya. Oke, number one, what do you think about smoking? Apa sih pendapat kamu tentang smoking gitu? Giving opinion. Ya, diawali kata in my opinion, smoking ya. Statementnya di sini kan smoking. In my opinion, smoking should be banned in public places. Menurut pendapat saya, merokok itu seharusnya dilarang ya, banned in public places, di beberapa tempat-tempat umum. Berarti opininya adalah ini ya, should be banned, harusnya dihilangkan. Kemudian the second, pertanyaannya, do you have any opinion? Do you have opinion? Do you have any opinion on bullying? Okay, so the statement is bullying. Ya. Kamu punya pendapat nggak tentang bullying? Bullying ya. Giving opinion-nya personally, ya, personally secara pribadi, I think bullying is so prevalent in most school. Bullying itu suatu perbuatan yang sudah biasa sih di sekolah-sekolah gitu. Ya, I think is very bad attitude ya, because I think bullying can make depression and make many effect. Okay, so stop bullying, please stop bullying. Oke, di sini ada beberapa contoh ketika kamu ingin menyatakan setuju dan tidak setuju. Ada statementnya, and then agree dan disagree. Di sini contoh yang statementnya, number one, smoking should be banned in public places. Ini adalah pernyataannya. Ketika kamu menyatakan setuju, oke, diawali kata I totally agree. I totally agree. Jelas ya? Agree that smoking should be banned in public places. Nah, dari kata smoking should be banned in public places ini adalah kalimat yang setujunya. Kemudian disagree-nya, I am sorry, but I tend to disagree with you on this. I tend to disagree. The second, bullying is so prevalent in most schools. Bullying itu sudah sesuatu hal yang biasa di sekolah-sekolah. Okay, there is a body shaming dan lain-lainnya. Okay, but we must stop bullying. Kemudian di sini agree-nya, I couldn't agree more with you. Langsung ya menggunakan kata I couldn't agree more, yang artinya saya setuju dengan kamu. Setuju dengan pernyataan ini. Kemudian yang disagree, I think it would be wrong to generalize. Ini jelas tidak setuju. I think it would be wrong. Saya pikir kamu salah gitu. Jadi ini tidak setuju dengan pernyataan ini. Kemudian the last one, women should not work, ya,
perempuan itu seharusnya tidak bekerja. Jadi statement ini menunjukkan bahwa tidak setuju dengan adanya wanita karir ya. Women should not work. Nah, pernyataan yang setuju, I think so too. Oh ya, saya pikir begitu. Berarti ini jelas setuju. I think so. Saya pikir begitu. Saya pikir demikian. Woman, ya. Kenapa di sini woman? Artinya kan para perempuan. Jadi sebetulnya nih tadi cara bacanya women ya. Women bukan woman. Nah, di sini e-nya itu menunjukkan plural atau banyak. Artinya para perempuan. Women should stay at home and take care of their children. Oke, jadi ini dikasih alasan yang kuat nih. Kenapa women should not work? Karena harus take care their children. Kemudian yang disagree, I am afraid I have to disagree with you on this. Dia sangat tidak setuju kalau perempuan itu harus di rumah gitu. Jadi I am afraid I have to disagree ya pernyataannya. Okay, I think enough for this material about opinion. And now you can do this exercise in your home, and after that you can send your question, yeah, your answer to my email. It is about opinion. Okay, number one, what do you think about student extracurricular program in our school? Okay, statementnya adalah student extracurricular program, especially in our school. Apa sih pendapat kamu tentang kegiatan ekstrakurikuler siswa di sekolah kita? Ya, give your opinion. Kemudian number second, what is your opinion about long distance learning in pandemic COVID-19? Bagaimana atau apa pendapatmu nih tentang pembelajaran jarak jauh di era pandemik COVID-19? Pendapat kamu tuh bagaimana? Ya, it's up to you. And then the third, what is your opinion about new normal in our life? Okay, I think it's very many opinions about new normal ya. Awal-awal kan banyak kontroversinya juga. And then number 4 or the last one, do you agree? Do you agree if students study in school in new normal? Okay, agree or disagree ya. And then give your reason. If you say agree, so the reason is okay. I think that's all for this material, and I think enough. Okay, thank you for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.